Nah, selanjutnya kita lihat animasi dan tipe animasi ya. Nah, kalau kita lihat tadi penggunaannya, sebetulnya kalau dilihat secara lebih dalam, animasi itu apa sih? Gitu. Di pertemuan pertama kita juga sudah membahas mengenai animasi. Kita coba bahas lebih jauh tentang animasi ini. Ya. Animation atau animasi itu berasal dari bahasa Latin, anime ya. Setidaknya dari buku yang saya baca, yaitu Andrew Selby ini, dia berasal dari kata anime. Ya. Artinya adalah to give life to, yaitu memberikan hidup untuk atau kepada. Nah, dalam hal animasi, kita bisa mendefinisikan bahwa to give life to ini adalah sebuah cara manipulasi bentuk mati menjadi seolah bergerak, jadi ilusi. Jadi kita membuat ilusi dari benda mati menjadi seolah bergerak, gitu ya. Benda mati ini bisa berupa gambar, ya, kemudian objek lain, gitu. Karena nanti ada tipe-tipe animasi yang beragam, gitu ya. Kemudian melibatkan pembuatan gambar buatan ya dalam urutan yang tampak bergerak melalui ketekunan visi atau persistent of vision. Artinya apa? Sebetulnya gambarnya itu sebetulnya nggak bergerak gitu ya. Cuman kalau misalkan gambar yang kita buat itu disusun berurutan dan dengan cepat, mata kita seolah otak kita seolah percaya bahwa gambar itu bergerak gitu ya. Nah, pergerakan ini dibuat oleh ruang antar bingkai yang ada pada gambar yang kita sebut sebagai frame. Nah, ini frame ini nanti akan menjadi sebuah kata yang sering Anda dengar ketika kita belajar tentang animasi, ya, teknik animasi gitu ya. Nah, animasi sendiri menurut Norman McLaren, seorang pionir animasi kelahiran Skotlandia, Scottish, dia berkata bahwa animation is not the art of drawing that move, gitu ya, but rather the art of movement that are drawing. Jadi sebetulnya animasi itu bukan sebuah seni untuk menggambar pergerakan, ya, tapi dia lebih meyakini bahwa animasi itu adalah seni pergerakan yang digambar. Jadi seni pergerakan yang digambar, gitu ya. Kalau dilihat ya beda-beda dikit gitu, tapi memang beda artinya. Nah, secara teknis, ketika kita membahas tentang animasi, gambar ditangkap oleh lensa fotografi atau scanner dalam urutan yang ditentukan. Nah, setiap gambar itu ya setiap lembar gambar itu disebut frame. Jadi kalau misalkan nanti Anda mendengar frame, nah berarti di dalamnya itu ada gambar di dalam animasi gitu ya. Dia tempat menyematkan gambar di dalam sebuah produk animasi gitu ya. Nah, urutan frame yang disusun secara kronologis disebut sequence. Jadi urutan frame-frame yang nanti kita buat itu kita sebut sebagai sequence. Dan sequence ini yang membuat gambar itu terlihat bergerak gitu. Nah, ada istilah yang disebut dengan frame rate. Ya, jadi kalau misalkan Anda sudah biasa membuat video gitu ya, itu ada yang kita sebut sebagai frame rate. Biasanya kita menggunakan 24 frame per second. Artinya apa? Jadi untuk membuat ilusi gerakan dalam 1 detik, itu kurang lebih dibutuhkan 24 frame. Gitu ya. 20 gambar yang berbeda. Gitu. Bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Gitu. Tapi pada intinya ketika kita membuat sebuah animasi dengan frame rate dengan kisaran 24 fps, itu artinya kita membuat 24 gambar, 24 frame gambar dalam setiap detik. Gitu. Jadi untuk membuat ilusi 1 detik saja kita membutuhkan 24 frame per second. Gitu ya. Wah, kalau gitu cukup melelahkan ya, memang gitu ya. Kalau misalkan kita membuat animasi yang tipenya tradisional. Tapi kalau kita lihat nanti ketika kita membuat animasi secara digital, ini bisa dipermudah gitu ya dengan adanya library tertentu yang bisa kita gunakan. Nah, kita akan lihat 5 tipe animasi populer. Di pertemuan pertama pun kita sudah melihat 5 tipe animasi populer ini, tapi di pertemuan ini kita akan lebih jauh membahas tentang kekurangan dan kelebihan yang ada pada setiap tipe ini. Gitu ya. 5 tipe animasi populer ini saya ambil dari Rusty Animation. Yang pertama adalah animasi tradisional atau tradisional animasi animation, animasi vektor ya atau bitmap, animasi motion graphics,
animasi komputer 3D, kemudian stop motion, gitu ya. Kita lihat perbedaannya masing-masing. Animasi tradisional. Ini animasi tradisional biasanya merupakan medium dominan untuk animasi. Ya, contohnya tadi ya, kalau kita bicara tentang flipbooks, nah ini kita menggunakan membuat tipe animasi yang sifatnya tradisional, gitu ya. Semua digambar dengan tangan di atas kertas, biasanya seperti itu. Contoh rumah produksi yang dulu menggunakan animasi tradisional, bahkan mungkin saat ini pun masih, contohnya Disney, gitu ya, Warner Bros, Looney Tunes, atau misalkan kalau kita bicara tentang anime, misalkan Studio Ghibli, itu kalau saya pernah lihat, siapa tuh, saya lupa namanya, apa autornya, itu ada dokumentari film tentang pembuatan animasi Studio Ghibli itu, ya. Dan memang mereka menggambar dengan tangan, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai animasi tradisional. Contohnya apa? Tarzan, Beast, Ariel, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, animasi tradisional punya kelebihan, dia bebas. Jadi si animator maupun autornya itu bebas membuat berkreasi, gitu. Bebas berkreasi untuk menggambar apapun yang bisa dibayangkan, gitu ya. Kekurangannya adalah untuk membuat animasi tradisional ini kita membutuhkan keterampilan menggambar tingkat tinggi, ya. Dan pilihan pekerjaannya pun, kalau misalnya kita berkata mengenai pekerjaan, ini jauh lebih sedikit, gitu ya. Nah, tingkat keahlian yang dibutuhkan ini 5 bintang, jadi memang perlu expertise di sini, ya. Cuman ketersediaan pekerjaannya juga sedikit, gitu ya. Ini animasi tradisional untuk saat ini. Yang kedua adalah animasi vektor atau bitmap, ya, mirip animasi tradisional, tapi gambarnya itu dilakukan secara digital menggunakan perangkat lunak, ya. Kelebihannya, jika dibandingkan dengan animasi tradisional, biaya pembuatannya lebih murah, gitu ya, dan lebih rapi daripada animasi tradisional. Kekurangannya, ya jelas dia memerlukan perangkat lunak untuk menggambar. Jadi butuh perangkat lunak digital untuk menggambar tipe animasi vektor atau bitmap ini. Tingkat keahlian, Anda nggak harus jago-jago amat gambar, ya, paling tidak bisa gambar, gitu ya, secara digital. Kemudian ketersediaan pekerjaan juga cukup banyak, gitu ya, 3 stars di sini. Yang ketiga adalah motion graphics, ya. Motion graphics itu biasanya berfokus pada animasi bentuk dan teks, ya, bukan pada karakter. Jadi kalau misalkan Anda lihat ada animasi di slide, ya, kayak gitu, nah ini masuk kategori motion graphic ini, gitu ya. Biasanya fokusnya menggerakkan elemen tertentu yang ada pada medium animasi. Contohnya seperti judul, logo, gitu ya. Nah, ranah pekerjaannya biasanya ada pada komersial, ya, iklan, gitu ya, marketing, intro film, ya, credits, ya, kalau misalnya kita nonton film itu kan di akhir suka ada credits. Nah, biasanya ini motion graphic animator yang mengerjakan bagian ini, gitu ya. Nah, tekanannya pun lebih rendah daripada misalkan kita membuat animasi karakter, gitu. Kelebihannya medium sederhana, kekurangannya ya sangat sedikit aksi dan cerita, gitu. Tingkat keahlian ya Anda nggak harus pinter-pinter amat gambar juga, ya. Yang penting Anda punya kreativitas di sini untuk membuat elemen-elemen yang ada pada medium animasi itu bisa bergerak, gitu ya. Ketersediaan kerjanya pun banyak. Kemudian yang keempat adalah animasi komputer 3D. Kalau tadi kita bicara tentang 2 dimensi, nah sekarang animasi komputer 3 dimensi. Ini tipe animasi yang populer saat ini. Ya, kelebihannya tidak perlu mengetahui cara menggambar, karena biasanya nanti di dalam 3D computer animation itu kita menggunakan karakter rigs. Ya, jadi ada kayak boneka yang bisa kita gunakan, mockup boneka yang kita bisa gunakan untuk membuat karakter animasi di dalamnya. Kekurangan ya dari karakter rigs itu juga ada kekurangannya, dan software yang digunakan. Nanti kita akan melihat software apa saja yang bisa kita gunakan. Ada yang sifatnya free, ya, open software, dan juga ada yang sifatnya berbayar. Nah, kemudian tingkat keahliannya ini juga membutuhkan tingkat keahlian yang tinggi, ya, karena nanti terkait dengan melihat bentuk, ya, bentuk 3 dimensi, ya, nggak cuma X dan Y, tapi juga melihat
uh, apa namanya bidang kartesius dari Z-nya, 3 dimensi itu gitu ya. Kemudian ketersediaan pekerjaan juga banyak untuk saat ini untuk animasi komputer 3D. Dan yang terakhir adalah stop motion ya. Stop motion dia mengkombinasikan teknik animasi dan pembuatan film menggunakan objek fisik. Jadi untuk membuat stop motion ini kita membutuhkan objek fisik gitu. Biasanya kemudian objek fisik ini kita foto tiap untuk membuat frame-nya gitu ya. Yang tadi ini juga kembali ke FPS, frame per second gitu ya. Jadi di stop motion animation ini ya kita memoto objek ya setiap frame-nya. Dia menggunakan objek fisik, boneka atau bahkan tubuh manusia. Dan mengambil serangkaian gambar dengan kamera atau membuat animasi untuk membuat animasi. Kelebihannya sangat organik dan menarik secara alami. Contohnya film Kubo ya, kalau Anda pernah nonton film Kubo, nah itu bagus banget. Dari sisi animasinya pun smooth ya. Contoh lainnya adalah apa namanya Bear ya. Ada juga apa Shaun the Sheep gitu ya, yang paling sering ditonton anak-anak gitu. Nah, tingkat keahlian ini memang membutuhkan tingkat keahlian yang tinggi ya, dan juga kesabaran tentunya gitu. Kekurangannya adalah media paling padat karya, jadi Anda memang harus mempunyai keahlian yang tinggi untuk membuat stop motion ini, termasuk juga membuat maket ya, objek maket untuk environment-nya gitu. Itu juga membutuhkan keahlian, dan ketersediaan pekerjaan juga rendah gitu ya, ini kebalikannya. Nah, itu 5 tipe dasar animasi yang populer. Nanti Anda bisa tonton videonya di sini, contoh-contohnya ya. Cukup lama ini, 11 menit, tapi nanti Anda bisa nonton. Sampai sini ada pertanyaan?